Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga semuanya baik dan sehat ya. Kakak berharap keadaan adik-adik baik dan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah, kakak mau ngenalin nih kakak-kakak yang bertugas hari ini. Yang pertama, ada Kak Babam sebagai gitaris, lalu ada Kak Eci sebagai Kak Jonis, dan ada Kak Asnat, serta aku Kak Yohan sebagai liturgos. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri, kita akan peregangan badan sedikit. Ayo kita nyanyikan pujian berjudul Mari Kita Bersukaria. Pakai gerakannya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai diberikan kita, mari kita bersukaria. Kayaknya masih kurang semangat nih Kak Asnat. Iya benar Kak Yohan. Kayaknya kita perlu mengangkat satu pujian lagi nih Kak, biar adik-adik yang ada di rumah bisa ikutan semangat juga. Kalau gitu, mari kita angkat pujian yang berjudul Pujilah Nama Tuhan, nyanyilah dengan riang. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan riang. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan riang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan riang. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Jeng 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 jeng, 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 jeng 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 jeng. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gendang. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gendang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gendang. Dang 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 dut, 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 dangdut 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 dangdut. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita akan bersatu teduh. Tetap berdiri ya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita bersatu teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita sudah masuk ke dalam ibadah ya, jadi berdiri dengan posisi yang baik. Tuhan Yesus selalu hadir di hidup kita, baik dalam suka maupun duka, karena Dia bagaikan mentari yang menerangi kehidupan kita, dan juga sebagai penopang di kala kita sedih. Kita sebagai anak Tuhan harus selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhan selalu ada di tiap aspek kehidupan kita. Untuk itu, mari kita bernyanyi dari pujian dari Kidung Ceria 254, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku.
Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pembukaan ya. Untuk itu, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau masih mengumpulkan kami di ibadah online ini, Bapa. Biarpun kami tidak dapat bertemu satu sama lain, tapi kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami pada hari ini, Bapa. Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah ini dan juga boleh hadir bersama dengan kami ya Bapak. Berkatilah juga nanti kakak-kakak layan yang akan membacakan firman Tuhan, membawakan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan boleh berikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya ya Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Adik-adik boleh siapin Alkitabnya, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian minggu ini diambil dari Mazmur 105, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kalau sudah, kita baca ya, Mazmur 105 ayat 1 sampai 6 yang begini bunyinya. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6 berkata demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dari Mazmur Pujian tadi, kita bisa belajar kalau kita harus selalu bersyukur kepada Allah dengan memperkenalkan apa yang telah Allah buat untuk kita semua dengan bangga. Dan kita juga harus selalu bermegah hanya di dalam nama Allah saja ya adik-adik. Mari kita bernyanyi satu pujian lagi yang terambil dari Kidung Ceria 160. Tiap orang yang mendengar, baitnya yang ketiga. Sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik yang udah lancar menulis, boleh loh menyiapkan pulpen dan kertas untuk mencatat firman-nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengarkan firman Tuhan yuk. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak Vikaris harap adik-adik semua bersama mama, papa, oma dan opa dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita satu dalam doa dulu ya. Sikap doa yang baik dan benar, gimana adik-adik? Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan adik-adik semua. Ketika boleh bangun di pagi hari dengan sehat dan selamat, itu semua karena perlindungan Tuhan. Di saat ini Bapa, adik-adik akan mengikuti ibadah minggu. Berkati ibadah yang kami lakukan dan firman yang akan kami dengarkan. Biarlah firman ini menjadi penuntun dalam kehidupan adik-adik semua. Tuhan Yesus berkati. Amin. Adik-adik, hari ini firman Tuhan kita terambil
dari Hagai 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ayo, sudah buka kitab Hagai belum? Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Hagai 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hai adik-adik, mengawali renungan di pagi hari ini, Kak Fikaris mau nyanyi nih. Kalau adik-adik tahu lagunya, adik-adik boleh ikut nyanyi dari rumah ya. Bunyi lagunya seperti ini nih. Bangun pagi ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu, membersihkan tempat tidurku. Adakah adik-adik yang tahu lagunya? Pasti adik-adik di rumah tahu dong lagunya. Nah, ayo siapa di sini yang sudah bisa bangun pagi sendiri? Angkat tangannya. Siapa juga yang bangun pagi masih dibangunin sama mama dan papa? Angkat tangannya. Kalau ada adik-adik yang sudah bisa bangun pagi sendiri, Kakak Fikaris berikan tepuk tangan nih bagi adik-adik. Dan yang masih dibangunin sama mama dan papa, tidak apa-apa. Nanti adik-adik juga bisa bangun sendiri kok. Dan Kak Fikaris juga berikan tepuk tangan bagi adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, Kak Fikaris mau tanya nih sama adik-adik di rumah dan juga mama, papa, oma, dan opa. Kalau kita bangun pagi, hal pertama apa yang kita lakukan? Apakah langsung mandi? Apakah langsung main HP? Ayo, apa jawabannya? Jawabannya yaitu kita tidak boleh langsung mandi, bahkan langsung main HP. Yang harus adik-adik lakukan yaitu berdoa. Dan setelah itu adik-adik boleh mandi. Mengapa harus berdoa dulu Kak Fikaris? Dengan berdoa kita bersyukur kepada Tuhan Allah. Karena adik-adik semua, mama, papa, oma, dan opa sudah bangun di pagi hari dengan selamat. Nah, oleh itu adik-adik tidak boleh nih sama seperti bangsa Israel. Kenapa? Jadi waktu itu bangsa Israel baru saja pulang dari pembuangan di Babel selama 70 tahun. Wah, lama sekali adik-adik 70 tahunnya. Dan ketika mereka kembali ke tanah perjanjian, mereka berbondong-bondong dari Babel ke tanah Mesir.
untuk tinggal dan menetap di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Bangsa Israel pun membangun rumah bagi tempat tinggal mereka. Mereka bercocok tanam dan menggembalakan ternak sebagai sumber makanan bagi mereka. Tidak ada yang salah sih dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, adik-adik. Namun bangsa ini terlalu sibuk dan lupa bangun rumah Tuhan. Pasti adik-adik bertanya, rumah Tuhan itu apa, Kakak Fikaris? Rumah Tuhan itu gedung gereja. Nah, kalau adik-adik masih ibadah secara bertatap muka, maka adik-adik juga bisa lihat gedung gereja. Seperti gambar yang akan Kakak Fikaris tunjukkan bagi adik-adik semua. Jadi, bangsa Israel menunjukkan sikap-sikap yang tidak baik di hadapan Tuhan. Mereka tidak mengutamakan Tuhan, tapi mereka juga tidak mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik jangan gitu ya. Adik-adik, mereka adalah orang-orang yang tidak dengar-dengaran kepada Allah. Karena bangsa Israel melakukan hal yang tidak baik, yaitu tidak membangun gereja, maka ada seorang nabi nih. Nabi Hagai namanya. Nabi Hagai mengingatkan bangsa Israel. Nah, untuk membangun rumah Tuhan atau gereja. Siapa Nabi Hagai? Nabi Hagai adalah anak yang baik, anak yang tidak nakal, anak yang sayang sama Tuhan, dan Tuhan Allah sayang sama Nabi Hagai. Nah, anak yang Tuhan pakai juga untuk memberikan nasihat bagi bangsa Israel. Nah, siapa di sini yang mau disayang sama Tuhan? Ayo, pasti adik-adik semua mau disayang sama Tuhan kan? Yang mau disayang sama Tuhan, angkat tangan. Dan tidak boleh apa? Tidak boleh nakal dan berbuat salah. Ya adik-adik, pasti semuanya mau disayang sama Tuhan kan? Kalau gitu, adik-adik di rumah harus memiliki sikap-sikap yang baik dan harus mengutamakan Tuhan Allah. Sikap-sikap yang baik itu seperti apa, Kakak Fikaris? Sikap yang mau sayang sama mama, papa, oma, opa, dan semua orang. Yang mau berbagi mainannya sama kakak. Yang mau makan dengan baik. Tidak makan permen banyak-banyak. Yang tidak berbohong, tapi harus berkata jujur. Ayo, siapa di sini yang suka berbohong? Adik-adik di rumah, ingat ya, tidak boleh berbohong. Adik-adik harus tahu nih, bangsa Israel juga suka berbohong. Mereka tidak menepati janji mereka terhadap Tuhan Allah. Mereka tidak membangun gereja dan mereka membuat hati Tuhan Allah sedih. Bangsa Israel tidak menepati janji untuk membangun gereja. Mereka terlalu sibuk sekali dengan diri mereka sendiri. Mementingkan diri, egois, tidak mau berbagi. Ya. Bangsa Israel menunjukkan sikap yang tidak baik. Dan adik-adik tidak boleh mencontohinya. Kemudian adik-adik juga harus mengutamakan Tuhan di dalam diri adik-adik ya. Mengutamakan Tuhan itu seperti apa? Yaitu bangun pagi, adik-adik harus berdoa dulu. Berdoa bersama mama, papa, oma, dan opa. Ayo, siapa di sini yang kalau bangun pagi berdoa sama mama, papa, oma, dan opa? Pasti adik-adik semuanya kan? Bagus, 2 jempol untuk adik-adik semua. Nah, siapa juga nih yang suka malas mandi dan ogah-ogahan untuk tidak ikut ibadah? Siapa juga yang lebih suka main HP? Bangun pagi udah cari HP aja daripada berdoa bersama mama atau mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapa? Kakak Fikaris harap
pasti tidak ada yang begitu ya. Ingat ya adik-adik, kita harus menjadi anak-anak yang memiliki sikap setia dan taat kepada Tuhan Allah. Kita juga harus menjadi anak-anak yang selalu mengutamakan Tuhan Allah. Nah, oleh karena itu, adik-adik diingatkan oleh Nabi Hagai untuk hidup dengan sikap yang benar, sikap yang baik, dan selalu mengutamakan Tuhan Allah di dalam kehidupan. Oke adik-adik, nah untuk aktivitas adik-adik semua, Kakak Vikaris meminta adik-adik untuk menuliskan kata "Aku anak Tuhan" di dalam lembaran kertas yang tersedia di rumah adik-adik, maupun boleh adik-adik menyebutkan "Aku anak Tuhan" dengan gerakan dan boleh direkam. Nah, rekaman tersebut boleh dikirim ke WA Kakak Layan ya adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik untuk membuat aktivitasnya. Aktivitas ini juga yang membuat adik-adik menjadi kreatif dan inovatif. Dan suatu saat nanti adik-adik akan sangat berguna untuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan syukur kita atas berkat yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang telah adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan Papa Mama ya. Persembahan yang sudah dikumpulkan bisa dikirim ke gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pada jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Atau bisa juga ditransfer ke rekening gereja di bawah ini ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan warta PA minggu ini. Yang pertama, kakak-kakak Layan Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik dan juga kakak Layan yang berulang tahun pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan juga kakak-kakak. Warta yang kedua, pada ibadah kali ini adik-adik diminta untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah di kolom komentar di bawah ini ya. Contohnya, saya Yohan kelas 6 sudah selesai beribadah. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, boleh minta tolong sama mama papa atau orang tua lain yang mendampingi ya. Yang ketiga, adik-adik, mama papa atau oma opa yang mendampingi, kita kakak-kakak Layan membuka saran dan kritik terkait ibadah online ini. Mungkin ada saran lagu-lagunya lebih banyak, atau mungkin bosan lihat kakak-kakaknya yang itu-itu aja. Saran dan kritik boleh disampaikan baik via WhatsApp pribadi ke kakak-kakak Layan. Atau bisa juga minta tolong mama dan papanya mengisi link di bawah ini. Dan semua saran juga kritik dari adik-adik maupun mama papa akan kita terima dan nantinya akan kita terapkan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak online ini. Warta yang terakhir, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kakak mau mengingatkan, minggu depan jangan lupa ya, kita akan beribadah bersama lagi di IHMPA Online Shalom Depok. Tetap di channel GPIB Shalom Depok jam 7 pagi ya. Kakak-kakak serta adik-adik, sekarang kita telah tiba di penghujung ibadah hari ini. Semoga firman yang boleh disampaikan oleh kakak-kakak Layan boleh masuk ke dalam hati dan pikiran adik-adik ya, dan bisa diterapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Ceria 225, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
Oke adik-adik, kita sudah bernyanyi dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ketika adik-adik boleh bangun di pagi hari dan mengikuti ibadah di pagi ini, sudah bernyanyi dan mendengarkan firman. Kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik boleh bertumbuh dalam iman dan pengharapan mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk Kakak Layan, untuk semuanya yang sudah boleh melayani di hari ini. Tuhan juga berkati Kakak Layan dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Tuhan, di dalam situasi COVID-19 ini, adik-adik belum bisa berjumpa satu dengan yang lainnya. Namun kami percaya Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan ini dan adik-adik akan kembali dalam ibadah secara bertatap muka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus mau tinggal dan menyertai seluruh kehidupan adik-adik semua di rumah dengan mama, papa, oma, opa, beserta sanak saudara dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.